Kak, selama mendaki 47 kali, Kakak pernah melihat penampakan yang gaib-gaib gitu enggak? Nah, di Welirang ya, Pak? Iya, yang waktu kamu histeris itu toh, kamu teriak-teriak itu. Matian dah. Iya. Jadi gini loh ceritanya. Tahun 2018, berarti kakak umur berapa itu? 5. Umur 5 tahun. Masih TK itu, Pak. Masih TK ya? Masih TK. Kita naik ke Welirang. Kita berangkat pakai apa? Naik kereta api. Naik kereta api sampai Surabaya. Terus karena kakak turun duluan, hampir hilang dia di stasiun gara-gara turun duluan. Wah, kita nyari sampai naik lagi ke gerbong, ternyata dia sudah jalan agak jauh, akhirnya ketemu. Terus dari situ kita lanjutkan perjalanan ke Tretes. Dari Tretes kita naik apa? Lupa. Masa lupa? Oh iya, jeep. Naik jeep yang keras, nanti nggak denger temen-temennya. Kita naik jeep. Nah, kemudian sebelum naik jeep itu kita di posko registrasi Welirang. Kita ketemu sama Om Junaidi ya, itu temennya bapak itu. Jadi sebenarnya Akuyo ini hampir nggak boleh naik. Karena apa? Karena umurnya masih 5 tahun, sedangkan untuk ke Welirang minimal 10 tahun. Kenapa begitu? Karena medannya yang cukup berbahaya, ditambah bau belerang, itu dikhawatirkan kalau terlalu lama dada anak-anak nggak kuat. Tapi karena saya dianggap pendaki senior, kita dapat dispensasi, Akio boleh asal nggak lama-lama gitu. Nggak lama-lama di puncak. Ya, nggak lama-lama di puncak supaya bau belerangnya itu nggak kebanyakan masuk ke dada toh. Ya, jadi kita naik jeep. Seru nggak itu perjalanannya naik jeep? Seru tapi mau muntah. Iya, ini karena jalannya buruk sekali. Perjalanannya kayak menyusuri sungai kering ya. Hardtopnya itu sudah dimodifikasi karena yang kita naiki itu sebenarnya angkutan belerang. Jadi para penambang belerang dari Gunung Welirang itu mereka mengambil sulfur dari kawah, dari kawasan puncak itu, terus dibawa ke pos 3 yang namanya Pondokan. Disebut Pondokan itu karena di sana tempatnya pondok para penambang belerang kan gitu. Nah, dari Pondokan itu belerang akan diangkut pakai jeep dibawa ke kota. Nah, itu yang kita manfaatkan, yang kita charter adalah jeep itu. Itu lumayan juga, itu menyingkat waktu. Kalau nggak pakai jeep jalan kaki itu bisa sampai 8 jam itu. Tapi kita bisa menyingkat waktu dan kaki. Akhirnya kita bisa sampai Pondokan tanpa capek. Tapi ya terguncang-guncang ya. Terus di jalan ketemu banyak pendaki enggak? Ketemu banyak pendaki yang dengan susah payah bawa ransel. Kemudian sampai di Pondokan kita mendirikan tenda toh. Kita dirikan tenda, terus kita masak-masak. Kayaknya kakak minta izin bapak ke inilah sumber air untuk mandi. Ingat
Dingin enggak sih? Dingin ya, apa aja nggak mandi yuk. Kamu mandi. Nah, kita berangkat itu rencananya malam jam 12. Tapi karena Akio agak susah banguninnya dan sebelum berangkat itu dia minta masak dulu karena dia itu kalau lapar gimana? Rese. Kalau lapar rese. Kita makan dulu baru berangkat. Jadi kira-kira jam 2 kita berangkat. Kita jalan kaki menyusuri hutan pinus ya. Terus Sama Candiki. kemudian ini kan lama-lama hutan pinusnya menipis, mulai berubah. Kita sekitar subuh itu sampai di sebuah dataran. Nah, begitu sampai di sebuah dataran itu, tiba-tiba si Akio itu teriak-teriak. Nggak mau, aku mau pulang. Aku nggak mau naik ke sini. Gitu, kayak orang sawanan itu loh, kayak anak kecil yang ketempelan gitu loh. Jadi tiba-tiba kayak ya semi kejang-kejang gitu, jadi dia kayak histeris gitu, teriak-teriak. Kemudian kita tanya, lo kenapa kok nggak mau? Kita itu sudah sampai di sini, sudah jauh, biayanya sudah banyak, dan ini mungkin sudah setengah perjalanan atau bahkan lebih, kok tiba-tiba mau pulang gitu. Terus Akio itu ngomong, ini tempat ini namanya lembah kematian. Padahal kami yang besar-besar itu belum tahu yang namanya lembah kematian yang mana, karena itu juga pertama kali aku ke Welirang. Jadi di masa muda itu salah satu gunung berketinggian 3000 di Pulau Jawa yang belum sempat saya daki kan Welirang ini. Nah, kemudian dengan susah payah kita bujuk-bujuk, terus kita tanya, kamu kenapa kok bisa nggak mau jalan, itu kenapa? Kamu lihat apa, Kak? Kayak orang cewek berdiri pakai baju putih. Mukanya tuh kelihatan dikit, yang lainnya tuh ketutupan rambut. Oh, jadi dia lihat ada cewek berdiri, pakaiannya serba putih, rambutnya sebagian riap-riap ke depan. Berarti kayak film, itu kayak film Juwon itu ya. Yang kuntilanak itu kan? Berarti kayak film itu. Rambutnya seberapa? Segini lah. Rambutnya lebih pendek daripada di film, tapi modelnya begitu. Jangan-jangan waktu kamu lihat film itu kamu takut. Nah ya itu, jadi hantu itu menampakkan diri kepada kamu itu menurut yang kamu takutkan gitu. Tapi itu sebenarnya jin itu. Nah setelah kita bujuk-bujuk, akhirnya mau dia. Jadi kemudian akhirnya dia nggak mau jalan kan, digendong sama Om Irsal ya. Nah itu akhirnya kok mau, kenapa? Pas digendong itu hantunya langsung hilang. Oh gitu, jadi begitu dia sudah digendong hantunya hilang. Jadi mungkin dia begini, ini ternyata ada yang jagain, ini ternyata timnya yang lain ini membantu, nggak jadi tak goda. Mungkin begitu, Kak? Ya mungkin. Jadi kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Tapi aku sendiri melihat sesuatu yang aneh. Ketika pertama kali aku sampai di dataran itu, aku lihat ada 2 pohon edelweiss yang besar. Sampai aku bilang sama salah satu tim Detrin waktu itu, aku bilang, wah ini langka sekali ini. Apa Pak? Ini loh pohon edelweissnya besar, ada 2,
dan penuh bunga. Dan aku baterai memang edelweiss. Tapi begitu pulang nanti, ini dua pohon ini nggak aku temuin. Jadi kalau si Agio melihat cewek, aku melihat ada 2 edelweiss. Jadi mungkin loh ya, ini menjadi semacam simbol atau apa bahwa di situ dulu diketemukan sepasang pendaki yang meninggal ya. Nangis juga enggak apa-apa. Jangan lihat. Enggak apa-apa, Bapak juga sering teriak-teriak. Ayo dikit lagi ya. Ke depan. Nah, itu aja. Ganti bendera. Hanya bendera ini. Hitung langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Cekrek. Yo 5. Ayo. 5. 2. Tambah 3. Dapat dari sana.